Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Semuanya di channel YouTube Bastomi bin Samsuni dan juga channel YouTube Plasma Production Lampung Timur. Kali ini kita akan berbincang dengan Universitas Terbuka Pokjar Gajah Mada yang dipimpin oleh Bapak atau Mas Danang Prabowo ya. Baik, sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Danang. Kita sapa langsung Mas Danang yang ada di Kota Metro. Halo, selamat siang, sore Mas Danang. Halo, selamat. Sore. Oke, kabarnya sehat Mas Danang ya? Amin. Ya pun. Sehat. Oke, Mas Danang, saat ini posisi berada di kantor Pokjar Gajah Mada Universitas Terbuka Kota Metro. Iya benar, di Metro. Di Metro ini ya? Lagi agak-agak santai tapi melelahkan. Oke, santai tapi melelahkan. Berarti ada sesuatu hal yang perlu disiapkan gitu. Oke, Mas Danang, iya, kalau kita bicara mengenai universitas terbuka, ini mungkin banyak dari kita yang nggak paham. Sebenarnya universitas terbuka atau UT itu seperti apa gitu, Mas Danang? Ya, banyak orang-orang yang masyarakat Indonesia itu belum paham kalau UT ya atau kepanjangan dari Universitas Terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri. Karena banyak juga yang datang ke kantor, ini kampus apa? Ini negeri enggak, ijazahnya diakui enggak gitu. Jadi banyak variasi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang datang atau pas kita promosi begitu. Banyak yang belum tahu. Bahwa UT itu atau Universitas Terbuka itu perguruan tinggi negeri. Ya, bisa dikatakan perguruan tinggi pelopor pendidikan jarak jauh atau PJJ. Itu artinya bahkan bagaimana? Bahkan sebelum corona, jauh-jauh sebelum corona, UT itu sudah menerapkan kuliah online. Ya, jadi UT ada online dan ada yang tatap muka. Iya, gitu. Artinya meskipun dengan adanya pandemi corona ini UT tidak begitu heran gitu ya, karena memang selama ini pembelajaran mereka seperti itu gitu. Iya, benar. Jadi UT udah nggak kaget. Oke. Untuk UT Pokjar atau kelompok belajar Gajah Mada ini di Kota Metro, alamatnya di sebelah mana, Mas? Alamatnya di Metro Pusat, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, arah kalau dari Pasar Metro itu arah ke Punggur. Ke Punggur ya. Tapi belum ke Punggurnya. Masih di Metro Pusat, dekat TMII. Berarti barat lapangan 22. Oke, sebelah barat lapangan 22. Sejauh ini berapa banyak mahasiswa yang ada yang kuliah di UT Pokjar Gajah Mada ini, Mas Danang? Sekarang mencapai hampir 600 mahasiswa ya? 600 mahasiswa, iya benar. Oke, kemudian 600. Oke, kemudian untuk proses pembelajarannya ini kan selama ini menggunakan sistem daring atau sistem online. Nah, nanti setelah virus corona berakhir dan pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sudah free atau bebas dari virus corona, di mana proses pembelajaran atau perkuliahannya gitu, Mas Danang? Di SMK Negeri 3 Metro. SMK Negeri 3 Kota Metro. Oke, baik. 3 Metro, iya benar. Ya, kalau kita lihat di universitas-universitas yang lain, Mas Danang, itu kan ada batasan umur nih untuk yang mau kuliah, misalnya seperti di kampus A, kampus B. Nah, kalau di UT sendiri seperti apa? Apakah ada persyaratan batas umur atau batas lulus SMA begitu? Yang penting punya ijazah SMA, SMK atau sederajat. Boleh paket C juga boleh. Kalau di perguruan tinggi negeri lainnya kan biasanya tidak boleh pakai C. Tapi alhamdulillah kalau di UT menerima paket C. Kalau untuk usia seperti yang Mas Bas tanya tadi, yang penting calon mahasiswa tersebut sudah memiliki KTP. Oke. Gitu. Iya, artinya tidak ada batasan usianya. Batasan tidak usia. ada batasan. Sudah berumur 70 tahun, 80 tahun kalau seandainya masih punya keinginan, kemauan pengen belajar bisa. Oke, artinya lebih luas jangkauannya. Artinya apabila sekarang nih saya umurnya misalnya udah 45 tahun tapi pengen kuliah, ya di UT lah jawabannya yang bisa menerima ya. Oke. Ya, benar. Kemudian untuk persyaratannya, Mas, kalau kita mau mendaftar di Universitas Terbuka itu apakah susah atau mudah atau bagaimana?
syaratnya gampang. Yang pertama sudah memiliki ijazah SLTA atau SMK atau sederajat. Ya boleh paket sih, boleh negeri, boleh swasta. Kemudian yang paling menarik tanpa tes. Tanpa tes langsung masuk ya. Jadi untuk program diploma dan sarjana itu tanpa tes. Ya, kemudian syarat berikutnya sudah punya KTP, kemudian punya foto ukuran 4x6, kemudian KK bila perlu, kemudian materai dan mengisi formulir pendaftaran. Materainya 6.000. Iya. Oke, kemudian untuk lama kuliah, ini kan orang kadang bingung ya. Kalau kuliah di universitas yang reguler itu kan biasanya bertahun-tahun. Kalau di UT ini apakah ada batasan lama kuliah atau berapa tahun gitu, atau bagaimana, Mas? Oke, kalau di UT selain tidak ada batasan usia, itu tidak ada batasan juga mahasiswa untuk menempuh pendidikan. Misalkan nih ada mahasiswa A, dia pengen cepat. Paling cepat itu bisa 3,5 sampai 4 tahun. Untuk S1 ya? Ya, untuk S1 dengan catatan si mahasiswa tersebut tidak ada nilai E. Dan dia bisa ambil setiap semester itu 24 SKS. Oke, artinya bisa dipakai untuk kalau di UT ngebut ya. Gimana kalau di UT? Kalau di UT itu ada sistem paket, ada non paket. Istilah di UT itu ada SIPAS, non SIPAS. Kalau SIPAS itu sistem paket semester, dan non SIPAS sistem non paket semester. Kalau non paket itu bisa 24 SKS. Jadi bisa 3,5 tahun selesai ya. Tapi kalau yang non paket, kalau yang non paket itu kalau yang paket setiap semester dia mahasiswa tersebut mengikuti paket yang sudah ditentukan. Nah, baik. Kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan proses perkuliahan di UT dengan di tempat kuliah yang reguler, ini bedanya apa, Mas Danang? Bedanya kalau di UT itu lebih fleksibel. Fleksibelnya kenapa? Kuliahnya bisa online atau bisa tatap muka. Itu tergantung kemauan mahasiswa. Tapi biasanya setiap prodi atau program studi yang mahasiswa atau pendaftarnya itu lebih dari 20, kita menyarankan untuk yang kuliah tatap muka. Jadi setiap seminggu sekali ya? Ya, seminggu sekali. Kuliahnya juga nggak satu semester itu nggak yang 4 bulan full, nggak. Hanya 8 kali pertemuan itu setiap minggu. 8 kali pertemuan. Jadi, berarti cuman 2 bulan ya, 2 bulan untuk tatap muka. Iya, tatap muka 2 bulan, 8 minggu. Iya. Dan kalau di UT Gajah Mada nih, Mas Danang, kira-kira macam-macam jurusannya itu apa saja? Ini mungkin ada teman-teman yang pengen mendaftar tapi bingung mau ngambil ke jurusan apa. Nah, di UT Gajah Mada ini apa saja jurusannya yang bisa ditempuh oleh para mahasiswa? Kalau di Pokjar Gajah Mada itu menerima mahasiswa atau calon-calon mahasiswa di semua program studi yang UT buka, Tapi yang jadi favorit di wilayah Metro saat ini adalah ilmu hukum, ya S1 ilmu hukum dan S1 manajemen. Itu sangat banyak. Bukan berarti yang lain tidak banyak, yang lain banyak, tapi yang paling banyak adalah manajemen dan ilmu hukum. Ilmu hukum, Gitu. Ini kalau kita lihat di brosur dari UT Pokjar Gajah Mada ini ada program pasca sarjana S3 dan S2. Iya, sudah ada. Sudah ada ya. Benar. Jadi bagi kita yang pengen melanjutkan perkuliahan, misalnya sekarang sudah S1, pengen S2, ya bisa daftar juga di tempat Mas Danang untuk S2-nya atau S3-nya. Bisa. Bisa. Kalau S2 dan S3 tetap ada tes. Yang tanpa tes khusus S1 dan diploma. Jadi untuk S2 dan S3 ini harus melalui tes ya. Baik. Kemudian di akhir pembelajaran, benar nggak kalau UT itu tidak ada sistem skripsi atau apa yang menjadi momok para mahasiswa itu, Mas Danang?
Bener. Jadi di UT itu nggak ada skripsi, tapi pengganti skripsinya adalah karya ilmiah. Tidak seribet skripsi. Karya ilmiah itu seperti jurnal. Jurnal saja ya. Minimal 9 lembar sampai 15 lembar. Kalau itu juga nggak seribet. Nggak seribet S1 ya. Kalau untuk S2 nggak seribet skripsi. Oh gitu. Kalau untuk S2 atau S3 itu apakah ditiadakan juga disertasi atau penelitian yang untuk S3 Mas? Tesis. Tesis. Kalau S3 tetap pakai S2 pakai tesis, S3-nya juga tetap pakai disertasi. Untuk waktu pendaftaran, apakah dibuka setiap saat atau ada gelombang-gelombang tertentu untuk proses pendaftaran mahasiswa baru, Mas Danang? Oke. Jadi berbeda dengan kampus-kampus negeri atau swasta lainnya, khusus UT itu menerima mahasiswa setiap semester. Jadi setiap semester bahkan setiap hari kita buka layanan untuk pendaftaran mahasiswa baru. Oke. Terus mereka belajarnya kapan tuh kalau setiap hari dibuka gitu? Jadi tetap belajarnya setiap 1 semester nanti penerimaan mahasiswa baru, ya kan? Nanti 1 semester lagi penerimaan mahasiswa baru begitu. Artinya kalau misalnya sekarang kita belum sempat mendaftar, ya besok atau minggu depan bisa daftar, tapi proses pembelajarannya akan serentak ya di awal semester secara berbarengan serentak, gitu ya? Iya, serentak. Iya. Tetap serentak dengan semester yang berjalan. Oke. Ini kalau kita lihat ini Pokjar Gajah Mada Kota Metro ini kalau kita lihat Mas, kira-kira apa sih kelebihan daripada Pokjar-Pokjar yang lain? Mungkin, asik. Ada sesuatu kelebihannya. Asal jangan kelebihan berat badan ya. Sebenarnya UT di semua wilayah, UT kan ada di seluruh pelosok Indonesia. Iya, betul. Bahkan ada di negara-negara tetangga. Ya. Tapi kelebihannya di Pokjar kami adalah yang pertama pelayanan. Pelayanan kita punya kantor. Kantor kita ada di Metro dan di Gunung Sugih. Insya Allah kita mau buka juga yang di Kalianda. Oke. Kalianda kita mau buka. Kemudian dari pelayanan itu mahasiswa bisa datang kapan aja di hari kerja. Ya, bisa untuk melakukan calon mahasiswa untuk registrasi. Kalau sudah jadi mahasiswa bisa melakukan kuliah online di sini juga bisa karena kita punya lab juga. Gitu. Kemudian Insya Allah kita akan gimana? Kita akan mengacu nanti Insya Allah namanya bukan Pokjar lagi. Jadi kita akan sudah mengusulkan Salut. Salut itu di atasnya Pokjar sedikit. Salut singkatan dari Sentra Pelayanan Universitas Terbuka. Oke, Salut lah ya. Gitu. Oke, Sentra Pelayanan. Namanya Salut. Oke, Salut juga saya untuk Pokjar Gajah Mada ini. Kemudian Mas, misalnya nih ada teman kita yang ada di luar negeri, dia posisinya misalnya ambillah di Taiwan, tapi mereka ingin sambil kuliah di UT, itu bisa nggak daftar di Pokjar Gajah Mada sebagai mahasiswa? Tapi yang bersangkutan sekarang ada di Taiwan gitu. Bisa, sangat bisa. Apalagi sekarang kan serba virtual. Ngirim berkas, ngirim data bisa lewat email atau lewat WA kan. Oke. Jadi prosesnya kemudian gimana itu Mas? Jadi mahasiswa bisa ngisi formulir, nanti kita kirim dari sini, atau bisa download sendiri di web UT. Kemudian nanti berkasnya bisa di-scan. Seandainya minta tolong ke kami untuk meregistrasikan boleh, atau mereka juga sendiri yang meregistrasikan juga bisa. Kemudian nanti untuk bahan ajarnya mereka bisa download atau kita kirim bukunya dari sini. Oke, berarti sangat memungkinkan. Berarti sangat memungkinkan sekali ya. Sangat memungkinkan karena selain di Indonesia kita ada di berbagai negara. Kalau nggak salah berapa puluh negara atau belasan negara gitu. Di Taiwan ada, di Amerika ada, di Jepang ada, di Malaysia ada. Oke, di Singapura banyak. Iya.
Artinya sekarang bagi kita warga negara Indonesia nggak ada alasan kenapa kamu nggak kuliah di tempat kami, nggak ada universitas misalnya gitu kan, atau aduh saya nggak ada biaya untuk kuliah kan biayanya mahal gitu kan. Tapi kalau di UT sendiri soal biaya gimana Mas Danang? Soal biaya di UT? Biayanya murah banget. Jadi untuk mahasiswa yang online itu bisa ambil paket atau non paket, ya. Yeah. Kalau paket itu rata-rata kalau untuk program studi apa gitu ya, misalkan hukum atau manajemen, itu paketnya per semester hanya 1.300.000. Oh, murah sekali itu ya? Iya, sangat murah. Sudah termasuk SPP, sudah buku, sudah ujian. Tapi kalau yang non SIPAS atau non paket tadi itu dihitung berdasarkan SKS yang diambil. Dan berapa untuk satu SKS-nya gitu Mas Danang? Beda prodi beda biaya. Gambarannya? Beda prodi beda biaya. Kalau untuk gambarannya misalnya? Kurang lebih kalau untuk manajemen kalau nggak salah itu 36.000 per SKS. Misalkan si mahasiswa tersebut ambil 24 SKS, tinggal dikali aja itu. Berarti ini kamera aku agak miring-miring. Nggak apa-apa ya. Baik Mas Danang, luar biasa. Ternyata dengan universitas terbuka ini kita bisa mengambil kuliah S1, S2, S3, atau mungkin kita yang ada di luar negeri juga bisa. Orang taunya kita berangkat bekerja jadi TKI atau TKW atau tenaga kerja Indonesia gitu, tapi pulang-pulang sudah bisa menyandang sebagai sarjana. Nah, kalau misalnya tadi per semester itu kan ada biaya SKS gitu ya, atau biaya per semesternya. Bagaimana dengan Mas, gimana? Ini aku off dulu bisa nggak? Oke, siap. Baik. Ya, baik, seluruh teman-teman yang ada di channel YouTube Bastomi bin Samsudin. Jadi benar apa yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Danang, bahwa untuk kuliah itu tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Teman-teman yang ada di luar daerah atau luar negeri pun juga bisa kuliah di universitas terbuka, dan silakan bisa mendaftarkan di Universitas Terbuka Pokjar Gajah Mada yang sebentar lagi insya Allah akan menjadi salut ya, atau Satuan Sentra Layanan Universitas Terbuka. Jadi lebih di atas dari Pokjar itu sendiri. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin mendaftar di Universitas Terbuka. Di sini banyak sekali untuk jurusannya. Yang pertama ini ada jurusan FKIP. Di FKIP ini ada pendidikan dasar, ada PG PAUD, ada PG SD, kemudian di pendidikan bahasa dan seni ada bahasa dan sastra Indonesia dan ada bahasa Inggris. Kemudian pendidikan matematika dan IPA, ada pendidikan biologi S1, fisika, kimia, matematika, pendidikan ilmu pengetahuan sosial, ada pendidikan PKN, ekonomi, dan ilmu pendidikan ada pendidikan teknologi pendidikan S1. Kemudian untuk sains dan teknologi juga ada di sini. Oke, kita lihat pasca sarjana dulu ya. Untuk program pasca sarjana S3 ini ada program Doktor Ilmu Manajemen dan juga ada program Doktor Administrasi Publik. Sementara untuk program pasca sarjana S2 ini ada Magister Administrasi Publik atau MAP, kemudian Magister Manajemen, ada Magister Manajemen Pendidikan, ada Magister Pendidikan Matematika, ada Magister Pendidikan Dasar, dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk sains dan teknologi di sini ada jurusan matematika ya, matematika S1, ada sistem informasi, ada jurusan statistika, dan ada jurusan biologi ya. Di antaranya ada agribisnis S1 bidang minat penyuluhan komunikasi pertanian, juga ada biologi, ilmu dan teknologi pangan, ada perencanaan wilayah dan kota. Kemudian untuk fakultas ekonomi atau fakultas S1 ekonomi ada manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi pembangunan, kemudian juga ada jurusan pariwisata, dan satu lagi ada jurusan yang tadi sudah disampaikan sama Mas Danang merupakan jurusan terfavorit yang ada di Pokjar Gajah Mada UTT atau
Universitas Terbuka Gadjah Mada. Di antaranya ada di jurusan Ilmu Sosial, Hukum dan Humaniora, ada Ilmu Hukum, ada Sosiologi, ada Sastra Inggris, kemudian ada jurusan Ilmu Komunikasi dan Informasi, ada Kearsipan, Ilmu Komunikasi, Ilmu Perpustakaan, dan juga ada jurusan Ilmu Administrasi, ada Administrasi Negara, Administrasi Bisnis, dan juga Administrasi Pemerintahan ya. Jadi silakan teman-teman bisa langsung mendaftar. Ini masih ada satu lagi jurusannya. Oke, kita coba akan terhubung dengan Mas Danang ya, selaku pengelola atau juga manajer dari Universitas Terbuka Pokjar Gadjah Mada ya. Dan persyaratannya sangat gampang. Halo Mas Danang, gimana, sudah siap? Sudah siap. Oke. Tadi ada eksiden sedikit. Eksiden. Biasa itu mungkin agak kepencet, akhirnya dia licin, jatuh dan jatuh. Iya benar. Ya, untuk tahun 2020 ini Mas Danang, mulai kapan pembelajaran atau perkuliahan itu dimulai untuk UT Pokjar Gadjah Mada? Oke, jadi ini baru selesai registrasi mahasiswa baru hari Sabtu kemarin. Jadi kita masih mempersiapkan untuk jadwal, untuk para tutor yang mau kita beri mata kuliah apa begitu. Untuk jadwal sendiri insya Allah September ini sudah aktif belajar. Oke, di bulan September, mungkin di minggu-minggu pertama ya, atau minggu-minggu kedua? Kemungkinan minggu kedua atau ketiga. Kita tunggu informasi dari UT Pusat, baru kita bisa mulai. Oke, baik. Untuk apa lagi ya yang ingin saya tanyakan ya, untuk mahasiswanya Mas Danang, apakah nanti akan kuliah berbarengan gitu di masing-masing jurusan atau ada jadwal tersendiri? Ada jadwal tersendiri, misalkan manajemen semester 1 nanti per kelompok atau per kelas begitu. Oke, baik. Tapi untuk semua prodi itu nanti berbarengan waktunya. Kalau kita lihat, kita bicara soal beasiswa Mas, kalau di universitas yang reguler itu biasanya ada beasiswa. Nah, bagaimana dengan UT? Apakah di UT Pokjar Gadjah Mada juga mengadakan sejenis beasiswa atau apa gitu Mas Danang? Nah, ini lagi hangat-hangatnya nih, kita kemarin baru dapat informasi bahwa ada kuota sebanyak 50 calon mahasiswa nanti akan dikucurkan dana lewat CSR. Jadi kita dapat informasi kemarin dari Ibu Sri. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah memberi kesempatan bagi Pokjar kita Gadjah Mada, memberikan kepercayaan untuk mencari calon-calon sarjana dari CSR lewat UT. Insya Allah 50 itu nanti akan kita buka. Ini masih buka pendaftarannya Mas Bas. Oke. Ya, hari ini masih buka bagi rekan-rekan yang lulus tahun 2018, 2019, 2020 silakan daftar ke UT Metro. Iya, nanti akan mendapatkan beasiswa ya. Ini beasiswanya sepanjang masa atau hanya untuk tahun ini atau bagaimana Mas Danang? Kalau nanti yang sudah terdaftar dan mereka lolos seleksi berkas, nanti akan mendapat biaya full selama kuliah. Oh, jadi selama kuliah. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Mereka tidak boleh nikah sebelum kuliah itu. Oke. Gitu. Jadi ada persyaratan yang memang itu harus menjadi kesepakatan ya. Nah, kalau misalnya saya mendaftar dapat beasiswa, ternyata saya sudah membuat pernyataan tidak akan menikah, 2 tahun kemudian menikah, itu berarti bisa digagalkan atau bisa dibatalkan ya untuk beasiswanya? Kalau menurut peraturan sih iya. Tapi itu nanti kan dari pihak UT langsung yang menjelaskan, yang berwenang. Seperti apa konsekuensinya. Oke. Iya, tadi saya sudah menyampaikan jurusan-jurusan yang ada di Pokjar UT Gadjah Mada. Ini kan banyak sekali. Kalau untuk mahasiswanya apakah bisa belajar online juga atau mungkin belajar tatap muka atau bagaimana Mas Danang? Jadi itu kalau tatap muka atau online itu tergantung permintaan mahasiswa. Kalau online misalkan
pendidikan bahasa Inggris. Peminatnya atau yang daftar di Kota Metro ini hanya 1 orang, itu tetap berjalan. Kuliahnya gimana? Kuliahnya nanti kuliah online, gitu. Kuliah online. Kalau online itu nanti akan terhubung dengan mahasiswa dari daerah-daerah lain, bisa dari seluruh pelosok Indonesia. Jadi nggak ada halangan. Kemudian kalau seandainya Mas, saya pengen kuliah tatap muka manajemen, ada. Jadi kuliah tatap muka itu minimal 1 kelas 20 mahasiswa. Kalau kurang dari 20 mahasiswa ataupun hanya satu mahasiswa maksudnya, itu nanti tetap bisa kuliah dengan online. Artinya gitu. Jangan khawatir untuk kuliah di universitas terbuka ya. Apabila tidak bisa bareng-bareng, bisa online dan lebih nyaman juga untuk belajar secara online itu. Kita tidak perlu kesana kesini dan lain sebagainya. Sebelum kita akhiri Mas Danang, kira-kira hal apa yang perlu disampaikan untuk seluruh penonton di YouTube atau di Facebook atau di channel saya atau di mana-mana tentang UT Pokjar Gajah Mada atau yang seperti apa gitu? Oke. Ayo bagi teman-teman yang belum kuliah atau yang punya rasa pengen melanjutkan pendidikan, mari daftar di UT. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan ijazah ya, lulusan dari lulusan manapun, yang penting punya ijazah SMA. Boleh pakai C, silakan, tidak ada batasan usia. Kemudian di Pokjar Gajah Mada kali ini masih menerima mahasiswa khusus untuk program beasiswa. Silakan bagi teman-teman yang lulus tahun 2018, 2019, 2020, silahkan datang ke kantor kami, nanti akan kita sampaikan bagaimana syarat-syaratnya. Deadline-nya besok siang jam 2. Jadi waktunya masih ada untuk malam ini ya, untuk mempersiapkan persyaratannya. Iya, benar. Iya, persyaratannya apa aja itu Mas? Syaratnya cuma legalisir ijazah 2 lembar, foto KTP 2 lembar, kemudian foto setengah badan berwarna 2 lembar, bawa materai 6.000 2 lembar, kemudian nanti foto rumah nggak usah dicetak, cukup disimpan di HP, nanti bisa kirim lewat WA. Berarti sangat mudah sekali. Silakan untuk teman-teman yang ingin kuliah di UT, mau yang berbayar atau mau yang ini tadi sudah disampaikan Mas Danang, ada 50 orang ya yang akan mendapatkan kuota beasiswa CSR dari berbagai macam perusahaan. Silakan datang langsung. Tadi alamatnya di mana? Di UT Pokjar Gajah Mada, tepatnya Mas Danang? Jalan Imam Bonjol nomor 139 Hadi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di dekat TMI. Atau Barat nomor handphonenya? Kota Metro. Iya, atau nomor handphonenya? Nomor telepon bisa nomor handphone atau WA 0852 9310 0852 berapa tadi? 9310 6471. Betul sekali. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin tanya-tanya langsung seputar Pokjar Gajah Mada dengan langsung Mas Danang ke pengurus Pokjarnya, apa saja pertanyaannya, insya Allah nanti bisa dijawab di nomor HP 0852 9310 6471. Betul? 71. Iya, benar. Betul sekali. Baik Mas Danang, terima kasih, sukses selalu untuk Mas Danang dan teman-teman di kelompok Pokjar Gajah Mada. Mudah-mudahan tahun pembelajaran tahun perkuliahan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menerima semua calon mahasiswa yang ingin kuliah S1 baik itu S2 atau S3 di UT Pokjar Gajah Mada. Salam sukses selalu. Makasih Mas Danang, selamat sore. Makasih Mas Bas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi hubungan kita dengan Mas Danang selaku pemilik atau juga sebagai owner ya dari Pokjar Gajah Mada Kota Metro yang sudah menyampaikan informasinya bahwa ternyata untuk kuliah itu gampang sekali. Kita tidak punya waktu untuk datang ke kampus, bisa mengikuti kuliah online atau kita bisa datang ke kampus UT Pokjar Gajah Mada seminggu sekali untuk melakukan proses perkuliahan secara tatap muka dengan para tutornya. Dan silahkan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Universitas Terbuka tadi programnya sudah banyak, jurusannya sudah banyak. Silahkan
daftar atau telepon dulu, tanya-tanya di WA juga boleh di 085293106471. Demikian informasi kita dari Studio Radio Rasa TV dari Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Saya Tommy Bastomi undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.